Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Ardiansyah, mahasiswa pendidikan teknik mesin dengan NIM K2521056. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan PLP di SMK Satya Karya Karanganyar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jangka sorong. Jangka sorong apa sih itu? Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Jadi jangka sorong itu gunanya untuk pengukuran, bisa digunakan untuk mengukur benda kerja yang akan kita buat, dan juga alat ini merupakan alat yang sangat penting di dalam dunia manufaktur, karena di dalam dunia manufaktur itu kita memerlukan yang namanya ketelitian. Jadi benda yang kita buat itu harus teliti dan juga ukurannya harus pas. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam ketelitian jangka sorong. Jadi jangka sorong itu yang pertama ada ukuran ketelitian 0,02, ada yang 0,01 dan ada yang 0,05. Untuk ketelitian 0,01 itu skala Noniusnya ada 100 garis, dan untuk yang ketelitian 0,02 itu ada dalam ketelitiannya ada sebanyak 50 garis skala Nonius. Kemudian untuk ketelitian 0,05 untuk garis skala Noniusnya itu berjumlah 20 garis. Jadi begitulah macam-macam ketelitian dari jangka sorong dan juga perbedaannya setiap jangka sorong itu, setiap ketelitian jangka sorong tersebut. Teman-teman sudah paham kan apa itu ketelitian dari jangka sorong? Jadi ketelitian jangka sorong itu maksudnya setiap garis misalkan 0,01. Jadi setiap satu garis skala Nonius itu setiap satu garisnya itu mewakili jadi sebesar 0,01. Kalau untuk ketelitian 0,02 setiap satu garis skala Nonius satu garisnya itu bernilai 0,02. Begitu juga dengan 0,05, setiap satu garis skala Nonius itu bernilai atau berukuran sebesar 0,05. Kemudian kita masuk ke cara membaca jangka sorong. Jadi sebelum membaca jangka sorong, benda yang akan diukur diletakkan di bagian rahang atas atau bawah dengan cara dijepitkan. Lalu tekan pengunci agar skalanya tidak bergerak selama proses pengukuran. Posisi mata sejajar dengan jangka sorong agar pengukurannya lebih teliti. Jadi dalam pembacaan jangka sorong, mata harus sejajar dengan jangka sorongnya, tidak boleh dari samping, tidak boleh dari bawahnya, atau tidak, pokoknya itu tidak sejajar dengan jangka sorongnya. Jadi dalam membaca jangka sorong itu juga memerlukan ketelitian mata kita. So, kita lanjut dalam cara membaca jangka sorong. Nah, ini sudah saya sediakan sebuah gambar yang menunjukkan jangka sorong yang sedang menjepit suatu benda. Nah, itu kita harus mencari apa dulu? Yang pertama itu kita harus mencari berapa ketelitiannya. Nah, ketelitiannya berapa? Jadi kita sebelum melakukan pengukuran kita
kita harus tahu berapa ketelitian dari jangka sorong itu. Kemudian kita lihat berapa skala utamanya berapa, dan setelah ketemu skala utamanya kita mencari berapa skala noniusnya. Nah, kalau udah bertemu semua tuh, sudah ketemu semuanya, kita jumlahkan skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut itu merupakan hasil pengukuran dari benda tersebut. Oke, kita lihat gambarnya. Berapakah skala yang pertama kita harus cari ketelitiannya dulu, teman-teman. Ya, yang pertama kita harus mencari berapa ketelitian dari jangka sorong tersebut. Nah, kita lihat di gambar. Ketelitiannya itu adalah 0,01 ya. Jadi di dalam gambar itu kita menemukan ketelitiannya itu 0,1 karena di sini kita melihat skala noniusnya itu hanya ada 10. Jadi ketelitiannya itu ada 0,1. Kemudian kita lihat skala utamanya dulu. Skala utamanya itu menunjukkan di garis setelah angka 23. Kita lihat skala noniusnya 0 itu berada di setelah angka 23 skala utama. Kemudian berarti skala utamanya itu ada di angka 23 mm. Selanjutnya kita lihat skala noniusnya. Kita lihat garis mana yang sejajar. Kalau di sini kita lihat garis yang sejajar itu ada di garis kedua. Berarti cara membacanya itu adalah 2 dikali dengan ketelitiannya. Ketelitiannya tadi berapa? 0,1. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya 0,2 mm. Nah, kita jumlahkan dari skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya tadi ada 23 mm ditambah skala noniusnya 0,2 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 23,2 mm. Jadi begitulah caranya membaca benda dengan menggunakan jangka sorong. Jadi jangka sorong kita harus teliti dalam bacanya. Dalam baca kita harus melihat skala utamanya dan juga dengan skala noniusnya. Karena dalam membaca jangka sorong kita memerlukan ketelitian, dan juga semakin kecil ketelitian dari jangka sorong maka akan semakin presisi pengukurannya. Nah, jika semakin presisi, barang yang kita produksi, yang kita buat itu akan semakin bagus, sehingga customer nanti atau klien kita dalam produksi semakin senang dengan kita. Jadi hasil yang kita buat akan memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.